Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk langkah yang pertama, marilah kita berserah diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk hadir di rumah Allah ini dengan tujuan dan niat yang tidak jauh lagi berbeda, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah yang merupakan fardu ain bagi umat Islam laki-laki balita berakal. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan buat roh junjungan kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat yang kita bacakan tadi surat Al-Maidah ayat yang ke-35, bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali awal ayat yang memerintahkan umat Islam itu untuk selalu bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Coba kita lihat dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang diawali dengan perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya takwa dalam kehidupan, sehingga mungkin kita sudah bosan mendengar kalimat takwa. Sekurang-kurangnya setiap Jumat kita selalu mendengar kalimat takwa, bahwa ayat ini, perintah takwa ini termasuk kepada salah satu rukun dalam khutbah. Ittaqullah. Pasti seorang khatib membaca kalimat ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi takwa ini sangat penting dalam kehidupan. Kapan dan dimanapun kita berada, takwa sangat penting, sehingga selalu diingat-ingatkan di dalam Al-Quran. Bertakwalah kamu, kata Allah. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Apa keuntungan bagi kita kalau kita bertakwa kepada Allah? Apa keuntungan? Di antara keuntungan yang dijanjikan oleh Allah kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah berikan kita furqan. Apa itu furqan? Bisa kita membedakan antara yang benar dengan yang salah, antara yang hak dengan yang batil, antara yang haram dengan yang halal. Bisa kita membedakan
karena pemberian Furqan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi kalau seandainya sama saja bagi kita antara yang hak dengan yang batil, antara yang haram dengan yang halal, sama saja bagi kita perintah dengan larangan, ini pertanda Furqan tidak diberikan oleh Allah terhadap orang ini. Kenapa Furqan ini tidak Allah berikan? Salah satu penyebabnya karena dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi Furqan ini sangat perlu dalam kehidupan. Karena dia bisa mengajarkan kita, menuntun kita untuk menentukan mana yang dilarang oleh Allah, mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, bahwa sesungguhnya Furqan yang Allah janjikan itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Ayat Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Artinya adalah, wahai orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu Furqan, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan Furqan kepada kita, dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Allah ampuni dosa kita, syaratnya adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita bosan untuk mendengarkan kalimat takwa yang sering dibacakan oleh mubalik, yang sering wajib dibacakan oleh seorang khatib, karena faedahnya sangat besar dalam kehidupan kita. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita itu bertakwa kepada Allah, apa yang akan Allah berikan kepada kita? Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Jalan keluar akan Allah berikan kepada kita. Setiap masalah yang kita alami, setiap masalah yang kita jalani, semuanya akan diberikan jalan oleh Allah. Syaratnya adalah bertakwa dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, diberikan jalan keluar oleh Allah di dalam setiap kesulitan, dibukakan pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu semua akan diberikan oleh Allah, syaratnya bertakwa kepada Allah. Tidak berat syarat yang diberikan oleh Allah, satu saja. Apa? Bertakwa kepada Allah kapan dan dimanapun kita berada. Jangan kita tinggalkan takwa. Kalau kita tinggalkan takwa, pemberian Allah akan berhenti terhadap diri kita. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, bahwa sesungguhnya kita
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang wajib kita lakukan adalah selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan bagi kita, keuntungannya bukan untuk kita. Apapun yang Allah perintahkan kepada kita, semua keuntungan diberikan kepada kita. Apapun yang dilarang oleh Allah, itu semua keuntungannya bagi kita. Kalau kita langgar, maka risikonya juga untuk kita. Oleh sebab karena itu, pandai-pandailah kita di dalam menentukan hidup ini, dalam menentukan arah kemana kita akan pergi, kemana akan kita bawa diri kita ini. Karena kita yakin bahwa setiap hari yang kita lewati di atas dunia ini adalah hari-hari menuju kepada kematian. Setiap jam yang kita lalui di atas dunia ini adalah waktu-waktu yang kita lalui, yang kita jalani untuk menempuh kehidupan yang baru. Bahwa kematian adalah akhir dari kehidupan dunia dan awal dari kehidupan akhirat. Kalau sudah mati, kita sudah mulai awal dari kehidupan akhirat. Kalau sudah mulai kehidupan akhirat, yang takwa tadi sangatlah berguna dalam kehidupan. Oke lah, di atas dunia ini kita tidak butuh apa-apa. Yang kita butuhkan adalah terpenuhinya kebutuhan kita. Tidak perlu kita ibadah misalnya, boleh. Tetapi kalau sudah mulai awal dari kehidupan akhirat, semua ibadah yang kita lakukan butuh kita. Cobalah, sewaktu kita dimasukkan ke dalam kubur, siapa yang menemani kita dalam kubur yang sempit, yang gelap itu? Kalau bukan amal ibadah kita, bukan harta yang kita kumpulkan di atas dunia ini yang akan menemani, bukan anak yang berbangkat yang kaya yang akan menemani kita, bukan kendaraan yang bagus yang akan mengantar kita, tetapi yang menemani kita dalam kubur itu adalah ibadah yang kita lakukan di atas dunia ini. Dan kita akan butuh kita akan ibadah kita nanti, mulai dari alam kubur. Tidak ada lampu untuk penerangan, diterangi oleh bacaan Al-Quran kita semasa hidup di atas dunia. Kubur yang sempit dilapangkan oleh ibadah kita di atas dunia. Setelah itu sampai kita kepada padang mahsyar, sampai kita kepada timbangan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang berfungsi pada waktu itu, yang mengisi timbangan pada timbangan Allah itu, bukan harta yang kita kumpulkan di atas dunia, tetapi yang menjadi pemberat dalam timbangan Allah itu adalah amal ibadah yang kita lakukan semasa hidup di atas dunia. Tidak bisa timbangan itu kita beratkan dengan emas yang kita tunggu. Tidak bisa timbangan itu kita beratkan dengan uang kita yang banyak. Tetapi bisa kita beratkan timbangan itu dengan amal ibadah yang kita kumpulkan semasa kita hidup. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Jadi jangan dianggap tidak perlu ibadah. Pada satu saat akan perlu. Oleh sebab karena itu, selagi masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menumpuk ibadah, silakan berbuat. Jangan kita lalai-lalaikan. Ibadah itu banyak macamnya. Tidak salat saja, tidak puasa saja, tidak sedekah saja, tidak zakat saja. Banyak macam-macam ibadah kalau kita mau untuk melaksanakan. Tiangnya adalah kemauan kita. Kalau kemauan yang tidak ada,
maka semua perintah Allah akan terasa berat untuk dilaksanakan. Larangan-larangan Allah terlalu mudah kita untuk melakukan kalau tidak ada keinginan dalam beribadah, tidak ada keinginan untuk merubah kebiasaan kita dalam hidup ini. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh sebab karena itu selalu diingat-ingatkan oleh Al-Quran, bertakwa dan bertakwalah kepada Allah. Jadi sering-seringlah baca Al-Quran. Kalau tidak bisa mengartikan, kita lihat Al-Quran yang punya terjemahan. Apa artinya? Tidak paham, kita tanyakan kepada ahlinya. Kalau kita paham, maka akan terdorong hati ini untuk selalu berbuat baik, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini kan karena ketidaktahuan kita hanya pandai membaca ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu. Kita baca Al-Quran dengan suara yang indah, dengan bacaan yang bagus, tetapi isinya kita tidak tahu. Bahkan yang kita bacakan itu artinya adalah ancaman bagi orang-orang yang durhaka, ancaman bagi orang-orang yang tidak mau patuh dan tunduk kepada Allah, ancaman bagi orang yang meninggalkan salat, yang meninggalkan perintah. Itu yang kita baca. Tetapi dengan bacaan yang merdu, kita senang mendengarnya. Kalau orang mengerti, dia sedih mendengar kalimat-kalimat Al-Quran yang berupa ancaman itu. Sudah diancam kita oleh Allah dalam Al-Quran, tetapi kita senang mendengar bacaan itu. Bukan sedih, bahkan bukan takut kita mendengar bacaan Al-Quran yang isinya ancaman. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui apa arti dari bacaan yang kita baca. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak panjang khutbah kita pada Jumat kali ini. Sedikit saja inti dari khutbah kita, takwa tadi. Selalu bawa takwa kemana-mana. Jangan ditinggal-tinggalkan takwa. Kalau takwa hanya di masjid saja, alamat kita akan memperbuat perbuatan salah, perbuatan mungkar di luar masjid. Bawa selalu takwa. Kalau kita bawa selalu takwa, Allah akan memberikan segala-galanya bagi kita. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang bertakwa dan dikumpulkan di akhirat nanti bersama orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya mujibas sa'ilin fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana
والوالدين وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الشهداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ومن فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Saya perhatikan terus bagian maafin kami mohon Pak dimatikan HP-nya masing-masing. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكوابا موضوعة ونمارق مصفوفة وغرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Ya Rabbana ya Ma'bud, subhanaka subhanallah. Subhanallah fil bidayah wal qa'iman abadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hal wa ni'matin Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu hina yumiitu wa yuhyi la yamutu biyadihil khayru wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil malaikati إلى يوم الدين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وعقودنا وتضرعنا وتخشعنا وتوكلنا وتوكلنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنت سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في الدنيا بركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة إلى الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اغفر لنا في سفرة الموت ونجاة من النار وقنا حسابك. اللهم اغفر ذنوبنا والدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا. وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين ورحمة الله. الفاتحة. آمين.